Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galih Malik Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan makalah saya tentang profesi data science. Tapi sebelumnya saya minta maaf kalau misal kamera dan audionya kurang bagus karena memang cuma menggunakan HP aja. Oke, langsung ke latar belakang. Perkembangan teknologi dan artificial intelligence memang akan mematikan banyak pekerjaan, namun juga memunculkan peluang-peluang kerja yang lain. Banyak hal bisa digali dan bisa dijadikan tujuan karir. Memasuki revolusi industri 4, dunia usaha juga membuka diri terhadap inovasi baru digital. Pemanfaatan internet sebagai alat sekaligus pasar buka bidang-bidang pekerjaan berbasis komputerisasi akan tumbuh subur. Data science merupakan salah satu profesi kerja yang menarik untuk digeluti. Ironisnya, kebutuhan perusahaan akan data science tak sejalan dengan ketersediaan tenaga di bidang ini. Para pemilik usaha bisa saja memiliki infrastruktur yang bagus dalam penyediaan data, namun mereka juga harus menyediakan ahli di bidang itu untuk memaksimalkan apa yang mereka punya. Skill dan infrastruktur tentu harus berjalan seimbang. Hasil yang ditentukan oleh seorang data science akan mempengaruhi keputusan bisnis. Keahlian ini sangat diperlukan hampir semua industri, maka seorang data science yang terampil sangat berharga bagi perusahaan. Kebutuhan meningkat, tapi ketersediaan justru minus. Memang data science scientist tidak sepopuler profesi web design atau profesi-profesi lain di bidang IT. Selain itu, kurikulum pendidikan juga belum memadai hingga membuat profesi data science semakin tidak terlihat, apalagi minat anak-anak muda sekarang masih terasa terlalu berat dengan teori statistik dan ilmu coding. Rumusan masalah yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama kita mengenal apa itu data scientist dulu, kemudian keunggulan data menjadi data science, scope of work data science, roadmap ilmuwan data science, kemudian contoh penerapan data science, persiapan yang dilakukan terkait data science. Yang pertama, apa sih itu data scientist? Data scientist adalah seseorang yang melakukan penyulingan data dengan mengekstrak serta menyaring hingga menemukan data yang akurat, dan data tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya demi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penting untuk diingat sebagai seorang data scientist yaitu tentang visualisasi, coding, statistik, bisnis, dan memperhatikan aspek-aspek legal hukum dalam proses penggalian data. Yang kedua, keunggulan data science. Yang pertama, mungkin lapangan pekerjaan yang terus bertambah. Minat terhadap pekerja data scientist akan mengalami peningkatan di berbagai belahan dunia pada tahun 2020. Laporan tenaga kerja versi Link ID menyatakan bahwa permintaan untuk tenaga data scientist profesional di Amerika Serikat telah meningkat 6 kali lipat dibanding 5 tahun lalu. Karena itu selama 5 tahun ke depan, pekerjaan data scientist akan menjadi posisi yang paling dicari. Hal ini juga dikonfirmasi oleh IBM dengan klaim bahwa permintaan terhadap pekerja data scientist, data developer, dan data engineer akan menyentuh angka 700.000 sampai tahun 2020. Kemudian upah tergolong tinggi. Pentingnya data pada saat ini untuk suatu perusahaan dan sulitnya mendapatkan data scientist membuat profesi yang satu ini memiliki nilai yang tinggi. Seorang data scientist amatir di Indonesia saja bisa digaji sebesar 10 sampai 20 juta rupiah. Gaji yang tinggi tersebut diberikan bukan tanpa alasan. Bahkan sebanyak 12% pimpinan perusahaan tidak mengerti cara menganalisis big data. Sekitar 10% perusahaan kekurangan data scientist dan 86% perusahaan mencari data scientist yang tepat. Kemudian untuk keputusan perusahaan. Analisis data sangatlah penting di dalam dunia bisnis. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk lebih memahami masalah yang mungkin dialami perusahaan dan lebih memahami pasar. Hasil dari analis data kemudian dapat membantu perusahaan dalam menentukan keputusan. Kemudian cakupan bidang yang luas. Dengan menjadi seorang data scientist, tak berarti kita hanya akan bekerja di sebuah perusahaan
rintisan teknologi. Kita pun dapat bekerja dengan keterampilan yang sama di berbagai disiplin ilmu seperti kesehatan, energi, manufaktur, dan perbankan. Yang ketiga, scope of work data science. Yang pertama, melakukan analisis data perusahaan. Analisis data merupakan sesuatu yang pasti dilakukan data scientist. Untuk perusahaan skala menengah, data scientist melakukan hal-hal seperti mengambil data dari database menggunakan query SQL, membuat tabel pivot dengan Microsoft Excel atau menggunakan software lainnya seperti SPSS, melakukan visualisasi data dalam bentuk grafis, dan kadang-kala menggunakan bantuan bahasa pemrograman untuk melakukan analisis data seperti R dan MATLAB. Beberapa perusahaan memberikan tugas untuk melakukan analisis akun Google Analytics perusahaan atau platform lain seperti Pivik yang terkoneksi langsung dengan data penjualan perusahaan. Tugas-tugas seperti ini sangat cocok untuk seorang yang mulai berkecimpung di profesi data scientist. Kemudian menanggung jawab kualitas data perusahaan. Perusahaan yang mempunyai trafik data yang tinggi, baik data konsumen, penjualan maupun statistik website, membutuhkan seseorang yang mampu menyiapkan infrastruktur data. Dalam hal ini, banyak perusahaan yang akan mencari data scientist dan data engineer untuk melakukan tanggung jawab ini. Dalam konteks ini, seseorang dengan latar belakang software engineer mempunyai peluang lebih untuk diterima sebagai kandidat yang dicari perusahaan. Infrastruktur data yang diinginkan tentu dengan struktur data yang baik, kemudian akses serta kemudahan untuk melakukan analisis data. Kemudian penelitian terkait data. Untuk tugas jenis ini biasanya sering dilakukan oleh data scientist yang bergerak di perusahaan dengan produk berupa jasa analisis data atau analytical platform, misalnya Google Analytics dan Pivik. Untuk hal jasa analisis data scientist dengan latar belakang ilmu matematika, statistik, dan fisika akan lebih mudah melakukan hal ini. Latar belakang seperti ini mempunyai dasar yang kuat terhadap keilmuan tersebut yang erat kaitannya dengan penelitian. Sebagaimana kita ketahui, produk yang dihasilkan ilmuwan mempunyai nilai yang sangat tinggi untuk pengembangan selanjutnya oleh praktisi terkait. Hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai metode penentuan keputusan konsumen, pengguna jasa analisis data, atau dapat diterapkan lebih lanjut pada produk analytical platform perusahaan. Kemudian Big Data. Perusahaan yang berurusan dengan Big Data sebagian besar merupakan perusahaan non-data. Berbeda dengan opsi nomor 3 dengan studi kasus perusahaan lain, tugas ini berkaitan dengan melakukan analisis data perusahaan tersendiri dalam jumlah yang besar. Perusahaan jenis ini akan mencari tenaga data scientist yang lebih banyak dari perusahaan biasanya. Data scientist di bidang ini dituntut untuk mahir menggunakan platform big data seperti Hadoop, Hive, dan Pig, serta pemahaman menggunakan SAS dan R untuk mengurangi beban komputer melakukan analisis data. Pemahaman yang matang terhadap machine learning menjadi pertimbangan yang luar biasa penting di perusahaan jenis ini. Perusahaan jenis ini mempunyai trafik yang sangat tinggi seperti perusahaan telekomunikasi, perusahaan marketplace, dan lain-lain. Poin keempat, roadmap keilmuan data science. Data science merupakan disiplin dari 3 macam ilmu, yaitu statistik, computer science, dan business knowledge. Nah, untuk menguasai data science sendiri, pertama-tama kita harus mengetahui domain problem yang ingin kita selesaikan. Setelah mengetahui masalah tersebut, kita dapat menyelesaikan masalahnya menggunakan machine learning. Untuk dapat menggunakan machine learning, kita diharuskan memiliki kemampuan statistik dan programming. Untuk itulah 3 disiplin ilmu tersebut sangat penting untuk dikuasai seorang data scientist. Yang kelima, contoh penerapan data science. Ini salah satu contoh penerapan data science adalah prediksi flu menggunakan analisis big data. Jeffrey Salman, Associate Professor di bidang ilmu kesehatan lingkungan di Mailman School of Public Health, Columbia University, menemukan sebuah cara untuk memprediksi penyebaran influenza menggunakan analisis big data. Dalam beberapa tahun terakhir, Salman mengembangkan sebuah sistem yang dapat memperkirakan waktu dan wilayah yang rentan penyebaran flu. Salman menganalisis berbagai data dalam proses analisis tersebut, di antaranya
membandingkan kejadian flu dengan ragam kondisi yang memungkinkan terjadinya penyebaran virus influenza. Contoh hasil penelitian sama diantaranya ada 60% peluang bahwa musim flu di sebuah area akan mencapai puncaknya dalam waktu 5 minggu. Selain itu, kelembapan udara ternyata merupakan satu dari sekian banyak faktor krusial dalam penyebaran influenza. Yang terakhir, persiapan yang dilakukan terkait data science. Ada banyak cara perusahaan dapat dan harus mempersiapkan masa depan dengan memanfaatkan data science. Ini termasuk menciptakan budaya untuk menggunakan model machine learning dan outputnya, menstandarisasi dan mendigitalkan proses, bereksperimen dengan solusi infrastruktur cloud, memiliki pendekatan tepat untuk proyek-proyek data science, dan menciptakan unit-unit khusus data science. Seperti sudah kita ketahui bahwa penerapan data science di Indonesia masih sedikit, tapi bukan berarti tak ada peluang besar. Industri e-commerce di Indonesia masih terus tumbuh dan ini bisa dioptimalkan dengan adanya data science. Data science juga diharapkan bisa merevitalisasi industri yang belum tersentuh, industri yang belum berkembang. Ilmuwan di bidang data science di Indonesia memang belum banyak jika dibandingkan dengan profesi lainnya. Karena untuk bekerja sebagai seorang data scientist akan dihadapkan pada tantangan yang tak mudah. Keterbatasan waktu yang diberikan klien adalah salah satu tantangan yang mesti dihadapi oleh seorang data scientist. Meskipun begitu, penghargaan yang diberikan dalam hal ini gaji akan sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Jika saat ini kita sedang kuliah dan ingin menjadi seorang data scientist, maka kita perlu perkuat pengetahuan aljabar linear, kalkulus, dan dasar-dasar algoritma kita. Tak lupa juga kita sebaiknya mengambil kelas machine learning jika tersedia. Oke, kesimpulan yang kita dapat dari poin-poin di atas, pekerjaan sebagai data scientist adalah bagaimana kita bisa menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dicerna dan diterima oleh semuanya, berdasarkan dari kumpulan data besar yang sudah ada. Setiap hari, data scientist berhadapan dengan program olah data seperti SQL dan Python. Setidaknya kita harus menguasai bidang pemrograman data, komunikasi, matematika, statistik, dan ekonomi. Saat ini ada banyak sekali lowongan untuk profesi tersebut, terlebih banyak sekali perusahaan yang membutuhkan seperti contohnya perbankan, kesehatan, pendidikan, media, hingga travel dan transportasi dan logistik. Sehingga kita punya kesempatan yang besar untuk bisa menjadi data scientist. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan dan banyak kata yang mungkin tidak sengaja saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.